Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan makanan yang teratur ya. Nah, perkenalkan, mungkin banyak dari anak-anak yang belum kenal Ustadzah Aulia. Ini wajahnya Ustadzah Aulia ya. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Alhamdulillah juga hasilnya lumayan bagus. Semoga anak-anak bisa mempertahankan nilai-nilai yang sudah bagus, dan yang masih belum bagus bisa ditingkatkan lagi. Nah, minggu ini kita akan mulai lagi belajar ke Muhammadiyahan di bab 2. Jadi anak-anak siapkan buku, paket, dan alat-alat belajarnya ya. Kita akan segera memulai pembelajaran ke Muhammadiyahan pada hari ini, oke? Nah, anak-anak, minggu ini kita akan mempelajari tentang Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus senantiasa mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, berbuat nyata dengan rajin beribadah, berakhlak mulia, serta aktif menebarkan nilai-nilai luhur Islam di tengah-tengah masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammadiyah memiliki dasar dalam beramal dan berusaha. Nah, ini disebut dengan dasar kegiatan Muhammadiyah. Ada 6 poin dari dasar kegiatan Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat saling membutuhkan satu sama lain. Nah, yang ketiga, taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah dengan beribadah hanya kepada Allah dan peduli saling menyayangi antar sesama. Yang kelima, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam amal kegiatan sehari-hari. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai pelajar Muhammadiyah, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus mencontoh dan meneladani apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, berjuang bersama-sama melalui gerak dan langkah yang teratur dalam wadah organisasi Muhammadiyah. Nah, subhanallah ya anak-anak, itulah dasar Muhammadiyah dalam beramal dan berusaha. Apabila ke-6 poin tadi dilaksanakan dengan baik, maka dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuan Muhammadiyah itu? Nah, dari kelas 3 dulu kita sudah pernah belajar ya tujuan Muhammadiyah itu apa, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan 6 prinsip tadi atau 6 dasar kegiatan Muhammadiyah tadi dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah cita-cita dan tujuan Muhammadiyah pasti akan terwujud. Nah, tapi anak-anak, amalan sehari-hari yang harus kita lakukan apa saja sih agar cita-cita dan tujuan Muhammadiyah tercapai? Ada 3 amalan pokok yang harus dilakukan kita sebagai seorang pelajar Muhammadiyah agar cita-cita dan tujuan Muhammadiyah itu bisa terwujud. Yang pertama ada melaksanakan sholat. Yang kedua, mengikuti kegiatan Muhammadiyah di lingkungan rumah dan masyarakat. Yang ketiga, sifat yang menjadi ciri-ciri kegiatan Muhammadiyah. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu, yakni melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, ada yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat. Nah, sebelum kita membahas apa saja yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan sholat, kita harus tahu dulu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka ia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan, maka ia telah merubuhkan agama.
Nah, anak-anak Ustazah mau tanya nih, anak-anak sholatnya masih ada yang bolong-bolong nggak? Nah, kalau masih ada yang bolong-bolong, harus diperbaiki, harus ditutup tuh bolong-bolongnya. Artinya anak-anak harus membiasakan diri untuk sholat 5 waktu. Apalagi sekarang kan kita lagi di rumah aja nih, banyak waktu senggang. Nah, anak-anak sebisa mungkin kalau tidak hanya melaksanakan sholat fardu, tapi juga melaksanakan sholat-sholat sunnah seperti duha setiap pagi seperti kita di sekolah, terus sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dan lain sebagainya ya. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan sholat tadi, yang pertama ada sholat di awal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktunya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Yang kedua, sholat berjamaah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah pahalanya melebihi sholat sendiri-sendiri dengan 27 derajat. Muttafaq alaih. Nah, jadi anak-anak, kalau kita mau melaksanakan sholat, kita harus memperhatikan 2 poin ini ya. Sholat di awal waktu, sebisa mungkin anak-anak melaksanakan sholat itu di awal waktu. Subuh paling penting itu subuh ya. Pasti banyak yang terlambat sholatnya karena ketiduran ustazah, karena ini ustazah, karena itu ustazah. Nah, dibiasakan mulai dari sekarang, mulai besok kita sholat subuhnya harus di awal waktu. Sebelum azan kalau bisa sudah bangun, sudah siap untuk melaksanakan sholat. Nah, bagi yang laki-laki itu juga harus diperhatikan ya, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi. Mungkin ada beberapa daerah yang masjidnya belum bisa dipakai untuk sholat berjamaah. Bisa sholat berjamaah di rumah bersama kakak, bersama ayah, bersama ibu ya. Diajak ayah, ibu, dan kakak adiknya untuk sholat berjamaah biar pahalanya makin banyak, berlipat ganda. Nah, seperti hadis yang tadi sudah bacakan, pahalanya itu kalau kita sholat berjamaah adalah 27 derajat. Kalau setiap waktu kita sholatnya berjamaah, nah makin banyak dong pahala yang kita dapat. Jadi anak-anak, sebisa mungkin kita ajak keluarga kita untuk sholat berjamaah. Oke, untuk sekarang minggu ini Ustazah akan bahas poin pertama dulu ya, tentang melaksanakan sholat. Untuk poin kedua dan ketiga nanti akan Ustazah bahas di minggu selanjutnya. Anak-anak, materi yang Ustazah sampaikan ini terdapat dalam buku paket kemuhammadiyahan di halaman 23 sampai seterusnya. Silahkan anak-anak dibuka buku paketnya. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan japri Ustazah. Nanti insya Allah Ustazah jawab kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti. Oke? Tetap semangat belajar, dikurangi main gadgetnya, dikurangi main bermedia sosialnya, dikurangi main gamenya, diperbanyak ibadahnya, diperbanyak ngajinya, diperbanyak salat sunnahnya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.